Assalamualaikum Bu Ima, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nining. Selamat malam juga. Siapa Alhamdulillah. nih? Gimana Ibu Ima kabarnya sehat? Alhamdulillah Bu Nining. Seperti yang Bu Nining lihat, saya tampak ceria mungkin ya Bu. Ya, Saya kelihatan sehat. energi positifnya semangat sekali Bu Ima ya malam ini ya. Bu Nining juga sehat. Alhamdulillah saya juga sehat dan semangat lihat Bu Ima semangat gitu. Oke, Bu Ima ngomong-ngomong saya minta maaf nih malam-malam menghubungi Bu Ima, barangkali Bu Ima lagi sama keluarga, mohon minta waktu 15 menit saja Bu Ima untuk berbincang-bincang malam ini. Boleh Bu Nining, saya dengan senang hati akan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Bu Nining malam ini. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Bu Ima sudah meluangkan waktunya. Oke, Bu Ima, kira-kira nih malam ini ada yang pengen diceritain nggak gitu? Oke, Bu Nining, saya akan Ya, menceritakan keadaan sekolah gitu keadaan, Bu Ima. ya, keadaan saya di sekolah tempat kami kerja ya Bu Nining. Walaupun malam ini saya keadaan sangat ceria, tapi ternyata ada yang mengganjal perasaan saya gitu Bu. Terutama di hari Senin Bu. Hari Senin itu kan jam kerja pertama gitu ya Bu. Hari kerja pertama di mana semua orang rame-rame berangkat gitu setelah liburan. Kemudian di sekolah kami upacara. Nah kemudian dilanjut setelah upacara itu Bu, ada sesuatu yang sangat mengganjal saya, yaitu di mana pas pembinaan wali kelas, dilanjut mata pelajaran setelah jadi pembinaan wali kelas gitu ya. Wali Hmm, kelas dilanjut dengan mengajar. Nah, pelajaran saya, pelajaran ekonomi itu kami mengalami permasalahan di kelas saya, mengalami keterlambatan dalam penyampaian materi gitu ya Bu, berbeda dengan kelas yang lain gitu, terlambat jauh. oh Itu gitu. Bu Iya masalah iya. saya. Oh, iya iya Bu. Nah, kalau begitu menurut Bu Ima, Mhm. apa yang ingin Bu Ima capai dari hasil percakapan malam ini? Oke, yang ingin saya capai dari percakapan malam ini itu Bu, saya mendapatkan solusi gitu dari permasalahan saya, kegalauan saya, itu Bu, yang saya harapkan. Hmm. Oh iya iya iya. Nah, ada tidak tolak ukur yang menurut Bu Ima, berhasil mencapai tujuan Bu Ima tuh apa gitu? Oke, tolak ukur menurut saya dalam keberhasilan, terutama masalah ini gitu ya Bu ya, saya ingin materi itu tercapai sesuai dengan perencanaan atau, apa namanya, RPP gitu ya Bu. Kemudian di dalam kelas pun semangat dan belajar dari siswa saya itu lebih baik lagi ke depannya, lebih baik lagi di pertemuannya. Apalagi kan yang saya rasakan di kelas saya gitu ya Bu, 10-7 kan saya ibunya gitu, saya orang tuanya mereka. Iya iya Kenapa bener, malah lebih rendah dibanding kelas yang lain? Harusnya kan saya berharapnya itu lebih maksimal, tapi malah betul, jadi kebalikannya itu Bu. oh iya iya betul ya Bu Ima ya, namanya juga kita wali kelas kan lebih peduli ke anak kita ya Bu ya, harusnya begitu. Nah, menurut Bu Ima sendiri nih, faktor apa gitu yang menyebabkan jadi kelas Bu Ima itu materinya tertinggal jauh dengan kelas-kelas lain begitu. Oke, faktornya itu banyak Bu, yang saya amati akhir-akhir ini gitu ya, eee, anak-anak tuh tiap minggunya, tiap Seninnya itu ada aja yang hari Jumatnya itu absen atau bolos gitu kan. Jadi kita kan Hmm, bahas di review di hari Senin, di oh pertemuan iya. pertama gitu. Kadang anak terlambat, jadi kan masuk kelas juga terlambat. Nah itu menjadi faktor yang sangat nampak, Bu. Kemudian anak-anak juga mungkin rada manja gitu ya, karena mungkin saya ibunya, saya selalu melindunginya, jadi makanya itu yang saya rasakan tuh seperti itu, Bu.
Iya iya iya, saya mengerti kegalauan Bu Ima ya, karena memang anak-anak zaman sekarang memang banyak, gitu ya. Oke, Bu Ima, melihat dari berbagai faktornya gitu kan, nah kira-kira nih solusi, apakah Bu Ima sudah memikirkan atau mendapatkan solusi gitu? Oke, eee, saya itu, merencanakan sesuatu Bu Nining. Jadi, Oh iya, apa itu? dari permasalahan ini gimana saya harus meningkatkan semangat anak-anak gitu ya Bu. Kemudian Mmm, permasalahan-permasalahan di hari sebelumnya tidak ditumpuk ke hari Senin. Nah, kemudian juga, eee, kita akan adakan komunikasi terarah di beberapa tempat, entah itu di, room chat gitu ya, kan kita ada grup chat WA gitu ya, Bu. Jadi saya akan lebih mhm, rewel mungkin atau lebih banyak lebih komunikasikan, tegas ya? iya, lebih menegaskan di grup WA gitu. Jadi Mhm, pas di dalam kelas tidak akan terlalu banyak obrolan yang memakan waktu gitu, sehingga mhm. pembelajaran ekonomi dibanding kelas yang lain itu akan setara. Bahkan saya harapkannya itu lebih lebih tinggi dibanding kelas yang lain. Iya, betul betul, Bu, ya. Itu sangat bagus ya, Bu, ya. Oke, nah untuk, tadi kan rencana-rencananya sudah sangat bagus ya, Bu, ya, untuk, dan tertata dengan sangat rapi gitu kan. Nah, tapi kan, ada tidak strategi, yang akan Bu Ima lakukan untuk, melaksanakan rancangan-rancangan tadi yang Bu Ima sebutkan begitu? Oke, strateginya tuh saya tuh, paling, apa ya namanya, eee, melakukan ini Bu, mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah kita bentuk sebelumnya gitu kan. Kita terbiasa melakukan, pembiasaan di awal pertemuan gitu atau di awal, tahun ajaran baru ataupun semester membuat keyakinan kelas. Nah, saya akan mengingatkan kembali kepada mereka apa yang sudah kita sepakati sebelumnya dan itu harus kita laksanakan terus-terusan. Pada saat, saya ataupun anak-anak lupa, ya kita harus, merefleksinya gitu, Bu. Iya iya. Oh iya, bagus sekali strateginya ya, Bu, ya. Nah, kalau ada strategi ataupun ada rencana gitu ya, Bu, ya, tapi kita tidak tahu kan hasilnya seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih, Bu, adakah antisipasi jikalau memang, strategi atau seluruh yang rencana Bu Ima sudah lakukan masih belum, mencapai goalnya Bu Ima gitu tuh, apa saja gitu Iya, antisipasinya gitu? oke. Antisipasinya itu pasti saya akan, melakukan sharing dengan atasan gitu ya, Bu. Atau kalau tidak sharing, saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, supaya mungkin ketertinggalan yang kami lakukan itu akan, berubah gitu, Bu. Anak akan lebih semangat lagi, permasalahan-permasalahan semakin kecil, itu sepertinya ya, Bu, ya, yang saya akan lakukan. Ah, iya. Antisipasinya juga sangat bagus sekali Bu Ima, memang ya, rencana-rencananya sangat bagus dan tertata. Eee, sudah tahu rencananya, lalu ada strateginya, Bu Ima sudah jelaskan semuanya itu sangat terperinci. Adakah komitmen yang Bu Ima bentuk untuk mencapai tujuan Bu Ima tersebut? Ya, Bu, komitmen saya akan konsisten untuk melakukan, rancangan yang saya susun gitu ya. Walaupun kadang misalkan, anak-anak permasalahan ini terjadi lagi. Nah ya, saya harus, berpegang teguh supaya anak-anak ada peningkatan lebih baik lagi dalam, kelas saya, pelajaran saya, itu sepertinya komitmen yang Iya saya akan iya. susun. Oke, siap Bu Ima, bagus sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bu Ima ya, karena kan, kita tetap butuh orang lain. Nah, apakah Bu Ima sendiri, akan meminta bantuan siapa untuk
mencapai tujuan Bu Ima itu? Saya sepertinya akan menggandeng guru BK, Bu. Oh, guru BK, ya luar Iya, biasa. guru BK. Gimana gimana? Guru Kenapa BK guru itu, BK, Bu? punya kewajiban yang sama seperti saya. Mereka juga, Hmm, guru BK kan ada beberapa orang gitu ya, Bu, ya, di kelas 10. Nah, di kelas 10-7 itu ada guru BK namanya Bu Anis. Saya akan mengajak Bu Anis untuk, membantu memecahkan masalah saya dan mengajak diskusi juga dengan anak-anak supaya ada penjembatan nih antara saya hmm, sebagai ibunya dan, anak-anak iya benar. sebagai peserta didiknya gitu. Iya iya betul sekali ya Bu Ima. Benar 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 benar. Setuju sekali dengan rencana Bu Ima tersebut. Oke. Nah, saya sudah mengerti dan memahami kondisi Bu Ima gitu kan, kegalauan yang memang saya sendiri kadang mengalaminya gitu kan. Karena saya juga wali kelas sama seperti Bu Ima. Lalu kita sama-sama di SMA ya Bu. Jadi memang Iya, upacara dulu, setelah itu kita melakukan pembinaan wali kelas. Nah, dilanjut lagi sama eh, apa mapel, jam pelajaran kita ya Bu ya. Jadi memang oh, aduh itu memang kadang saya juga sama, kelas saya juga tertinggal gitu tuh. Nah, kira-kira Bu Ima keberatan tidak kalau misalkan, nanti kita melakukan percakapan seperti ini lagi gitu, 15 menit lah, singkat ya Bu ya, untuk berbagi hasil gitu. Gimana Bu? Bu Ima keberatan tidak? oke, saya sangat tidak keberatan Bu Nining, malah saya berterima kasih sangat banyak Alhamdulillah. Bu Nining, dari perbincangan ini saya malah terbuka sekali gitu ya Bu, dari permasalahan dan kegalauan saya pendam sendiri sebelumnya, kemudian, eee, Bu Nining memancing saya untuk saya mencari solusi gitu. Pasti Iya saya iya. akan, menyempatkan waktu juga untuk sharing kembali dengan Bu Nining. Oh iya, alhamdulillah Bu Ima. Nah, kira-kira kapan Bu, kita akan mengadakan tindak lanjut, setelah percakapan ini ya? Bu Ima waktu luangnya kapan begitu? Oke, kemungkinan setelah, hari Senin kemudian gitu ya Bu, bisa jadi minggu Oh iya. depan gitu atau 2 minggu Oh iya iya, yang siap akan siap. datang, supaya saya, melakukan, realisasi dulu Mhm. dari apa namanya, capaian saya, dari target-target saya. Nah, Oke, Bu Ima, terima kasih banyak. Ini benar-benar pengalaman yang sangat berharga dan juga ilmunya sangat bermanfaat juga bagi saya karena posisi kita sama gitu kan, sama-sama guru, wali kelas gitu ya Bu Ima ya. Saya oke, sangat-sangat berterima kasih ya Bu Ima. sama-sama Mohon Bu maaf Nining. nih malam-malam jadi istirahatnya terganggu barangkali. Ya Bu ya. Kalau begitu saya sudahi ya Bu ya. Iya Bu Nining, Harapan singkat kita ini, selamat beristirahat Bu Ima, beristirahat selamat juga Bu Nining. malam. Iya Terima Bu Ima. kasih atas wawasan yang, Bu Nining tuntun saya untuk membuka, solusi dari permasalahan yang terjadi. Alhamdulillah, sama-sama Bu Ima. Kalau gitu saya tutup dulu ya Bu Ima, barangkali mau istirahat. Selamat malam Bu Ima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah
Nining, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Ima, selamat malam juga. Gimana kabarnya Bu Nining malam ini? Alhamdulillah sehat sekali Bu Ima. Bu Ima sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya selalu sehat insya Allah. Malam Alhamdulillah. ini Bu Nining, menurut Bu Nining, apakah ada yang ingin Bu Nining ceritakan pada saya? Bagaimana Um, kabarnya mungkin di sekolah? oh iya Bu Ima, kebetulan nih saya tuh memang ada sedikit yang saya pikirkan gitu tuh, ada sedikit yang buat saya tidak nyaman. Akhir-akhir ini murid-murid saya tuh merasa murid-murid itu kurang tertarik dengan pembelajaran saya gitu ya Bu ya, terutama pada jam pelajaran siang hari gitu, dari jam 1 sampai dengan jam 3:30 begitu. Jadi mereka itu ngantuk, lemas, dan banyak lagi Bu Ima. Banyak alasan berarti ya Bu ya. Iya Eh, betul. Oke, jadi menurut Bu Nining, eh, harapan apa yang ingin didapatkan oleh Bu Nining dari obrolan malam ini? Yang saya harapkan itu saya tuh dapat solusi bagaimana caranya agar anak-anak itu tertarik lagi dalam pembelajaran saya, mereka bersemangat lagi, dan mereka juga bisa fokus pada materi, begitu Bu Ima. Baik, Bu Nining, menurut Bu Nining penyebabnya tuh apa gitu ya, sehingga anak-anak kurang antusias dalam belajar, responnya berbeda di siang hari pelajaran matematika dan pagi hari. Iya. Jadi penyebabnya ini mungkin Bu, karena kan mereka sudah beraktivitas setengah hari, jadi mereka tuh udah capek, lelah, terus juga ada yang merasa lapar karena memang uang sakunya sudah habis ya Bu ya. Terus juga Ya, yang paling penting nih Bu, jadi sugesti mereka atau mindset mereka tentang matematika itu, bahwa matematika itu sulit. Akhirnya mereka itu sudah udah males dulu gitu tuh. Jadi, "Ah, udahlah sulit, mumet," gitu tuh. Akhirnya tidak bersemangat lagi untuk belajar, begitu Bu Ima. oh gitu ya Bu Nining ya. Iya Bu. Eh, Menurut Bu Nining, siswa-siswi dalam pelajaran matematika itu apa yang membuat mereka lebih antusias dalam belajar? Mmm, saya tuh ingin mencoba untuk menerapkan ice breaking gitu, Bu. Pertama tuh ice Hmm, breaking, karena kan, untuk mencairkan suasana, Bu, agar mereka fokus kembali, terus agar mereka bahagia gitu kan. Karena saat mereka senang, mereka juga mau belajar gitu tuh, Bu. Nah jadi, saya menggunakan ice breaking dulu, gitu. iya Bu ya. Oke, namun dari skala 1 sampai 10, angka 1 atau 10, menurut Bu Nining ada di posisi mana nih dalam permasalahan yang Bu Nining hadapi ini? Menurut Terkait saya ujian. tuh masih di angka 7 Bu, karena memang belum bisa mengajak semua atau satu kelas itu mereka memperhatikan saya gitu, atau mengikuti dengan apa ya, khusyuk, fokus gitu dalam pembelajaran matematika gitu Bu. Begitu ya Bu ya. Oke. Tadi 7 ya, angka yang lumayan di atas sedang lah ya Bu ya. Ya Udah lumayan sih, ada memang memang nih. agak terlihat mudah juga Bu, tapi gampang-gampang susah gitu loh Bu. Iya nggak sih Oh Bu Ima? gitu ya Bu. Iya. Iya. Mhm mhm. Nah, menurut Bu Nining, mengenai permasalahan yang Bu Nining hadapi, kira-kira penyebabnya tuh apa gitu sehingga anak tuh kurang antusias, mungkin entah dalam belajarnya atau pengumpulan tugas, kayak gitu Bu. Mmm, Mungkin mereka itu
ini Bu, karena terlalu banyak menghitung, jadi bisa juga bosen, terus juga kayak pusing pisan. Aduh Bu, matematika tuh menghitung terus, banyak rumus, lalu ya oret-oret terus itu tangan Bu, gitu kan, ngerjain soal lagi. Nah, jadi mereka tuh sepertinya mulai bosan dengan itu Bu, gitu. Ya Bu ya. Kalau boleh tahu ya Bu, Bu Nining menggunakan sumber belajar apa di kelas? Nah, saya tuh, sebelumnya tuh hanya pada buku bacaan saja Bu, dari LKS, lalu dari buku paket, gitu aja. Jadi Mmm, mungkin mereka merasa bosan, suruh baca lagi, lihat lagi, begitu Bu. berarti tidak ada sumber lain selain buku teks gitu ya Bu ya? Iya, belum. Jadi nanti, saya juga ingin nih, karena Bu Ima ngomongin sumber nih, akhirnya saya Nah, kebuka gitu loh. Oh iya, oke. saya akan mencoba menerapkan ini, apa, atau nyari sumber dari internet gitu, Bu. Nanti dari saya bikin, dari Canva gitu kan, PowerPoint Mmm, ataupun video pembelajaran dari YouTube gitu kan. Jadi mereka kayaknya bakal tertarik gitu dengan pembelajaran saya. Aduh makasih banget Bu Ima, jadi kan, saya jadi dapat ide baru gitu tuh. Makasih ya Bu. iya, saya, tidak berdampak apa-apa Bu, malah Bu Nining yang mendapatkan solusi sendiri. Saya Iya, Bu juga Ima memberikan setuju sekali Bu, penerangan. pendapat Bu Nining saya, membetulkan gitu ya Bu, Iya dengan iya Bu. berbagai macam sumber yang kita miliki untuk metode pembelajaran atau media pembelajaran akan merubah, eee, antusias dalam belajar gitu ya Bu ya. Iya iya Nah, Bu, betul. menurut Bu Nining sekarang Bu Nining, akan, mendapatkan rencana apa untuk menyelesaikan masalah yang Bu Nining hadapi ini? Eee, Bu maaf suaranya tuh kurang jelas gimana Bu? Jadi menurut Bu Nining, Mhm. rencana Bu Nining tuh apa gitu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ini? Oh gitu, iya ya. Rencana yang sudah saya pikirkan, saya itu akan membuat RPP dulu, Bu. Saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran itu, yang berdiferensiasi seperti kemarin gitu kan, Bu, ya. Terus ada Mmm, sosial emosional juga, jadi saya bisa tahu kondisi psikologis mereka, fisik mereka, begitu. Lalu saya juga akan menggunakan model yang inovatif gitu kan. Terus saya juga akan memasukkan ice breaking gitu tuh. Kurang lebih seperti itu, Bu. oke, bagus sekali sih Bu rencana yang Ibu rancang. Mudah-mudahan semoga berhasil ya Bu ya, ide yang Bu Amin Nining. amin. Oh iya satu lagi Bu, tadi kan saya baru dapat ide tuh karena dituntun sama Bu Ima. Saya juga akan menyiapkan video pembelajaran. Saya akan membuat melalui aplikasi Canva video pembelajaran yang menarik gitu kan, agar mereka itu senang pembelajaran saya gitu Bu. Mhm. Oke, Bu Nining, dari permasalahan, kemudian solusi yang Bu Nining rancang, komitmen apa yang, Bu Nining, rencanakan dari, kegiatan ini gitu? Saya akan berkomitmen begini, menanamkan, bahwa pembelajaran saya itu atau pembelajaran matematika itu tidak sulit yang seperti mereka bayangkan gitu tuh. Saya akan Oke. merubah mindset mereka bahwa pembelajaran matematika itu sangat menyenangkan dan matematika itu mudah, begitu Bu Ima. Oke, bagus sekali Bu Nining, saya sangat mendukung juga ya. Mudah-mudahan, berjalan lancar ya Bu Nining ya, dan sesuai apa Amin. yang diharapkan Bu Nining ke depannya dan ada peningkatan, dari skala yang tadi masih 7 bisa 9 bahkan sampai 10 gitu ya Bu Nining ya. Iya, amin amin Bu Ima, siap. Oke. Nah Bu Nining, nanti siapa, terus bagaimana dari rancangan yang Bu Nining buat itu, yang membantu Bu Nining menjaga komitmen yang sudah Bu Nining, rencanakan? Oh itu.
Jadi nanti saya akan meminta bantuan atau berkolaborasi dengan teman saya gitu, sesama guru matematika Bu Ima. Karena, kayaknya kita juga perlu diskusi ataupun, melakukan refleksi bersama gitu kan setelah pembelajaran gitu tuh. Kita juga bisa bertukar ide, modelnya apa, terus tuh nanti ice breaking-nya apa, lalu, bisa juga tukar ataupun bekerja sama dalam pembuatan perangkat pembelajaran, video pembelajaran, seperti itu rencananya, Bu. Gitu ya Bu ya. Bagus sekali Bu Nining. Iya, Bu. Bu Nining, menurut Bu Nining bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching yang kita lakukan malam ini? Oh iya, jadi sebelumnya saya senang sekali loh Bu Ima malam ini tuh bisa berbincang-bincang sama Bu Ima, terus tuh saya yang tadinya aduh kayak unek-unek mikirin aja, aduh gimana ya caranya gitu. Akhirnya Bu Ima mengajak ngobrol saya malam-malam dan saya dapat ide juga gitu tuh, bagaimana nih cara menarik perhatian mereka. Nah, tindak lanjut yang ingin saya lakukan itu, saya masih ingin ngobrol dengan Bu Ima lagi nih, gimana nih, apakah Bu Ima keberatan kalau misalkan nanti kita mengadakan coaching lagi. Nah, di situ nanti saya akan memberi apa ya, memberi pengalaman lah ibaratnya, ini loh Bu Ima hasilnya gitu kan, hasilnya entah itu efektif ataupun kurang efektif gitu. Nah kalau misalkan emang kurang efektif mungkin nanti Bu Ima bisa memberikan jalan lagi gitu kan, hingga saya punya ide lagi nih gitu. Nah kira-kira Bu Ima keberatan tidak kalau misalkan kita nanti coaching lagi gitu? Oh jelas Bu, saya akan selalu memberikan waktu yang saya miliki gitu ya. Saya akan menyempatkan meluangkan waktu yang saya miliki supaya coaching kita yang sekarang itu ada berkelanjutan. Kemudian juga saya akan tahu juga peningkatan setelah kita coaching ini, apakah ada perubahan lebih baik kah ataukah tidak gitu. Berarti obrolan yang kita lakukan ini tidak sia-sia Bu Nining. Iya betul Bu Ima, makanya saya juga sangat senang sekali dan sangat berterima kasih sekali loh Bu Ima, gitu, udah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya gitu Bu. Ya. Saya juga malah berterima kasih kepada Bu Nining atas permasalahan Bu Nining, saya pun terbuka. Ternyata bukan Bu Nining saja yang mengalami hal demikian. Terkadang pun saya walaupun pelajarannya berbeda kita ya Bu ya. Iya. Saya juga selalu mengalami krisis demikian. Krisis di siang hari yang kadang anak jenuh gitu Bu. Terima kasih sekali Bu Nining telah menginspirasi. Sama-sama Ibu. Berbagi cerita. Sama-sama Bu Ima. Iya, karena waktu kita lumayan pendek ya Bu ya, untuk berdiskusi. Iya Bu, sayang sekali ya Bu ya. Kita lanjut lagi mungkin minggu depan atau beberapa minggu yang akan datang ya Bu, setelah mendapatkan respon perubahan dari peserta didik Bu Nining pelajaran matematika. Oh iya. Iya siap, saya akan terapkan dulu ya Bu ya. Nah setelah itu nanti saya akan menghubungi Bu Ima kapan bisa berbincang seperti ini lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Ima. Sekali lagi terima kasih karena sudah mau mendengarkan curhatan saya. Begitu Bu Ima. Sama-sama Bu Nining. Oke. Terima kasih Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ima. Terima kasih juga.